mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Bocah laki-laki yang mengaku bernama Gunadarma membawa Gunadarma ke gubuk kediamannya. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, dia bermaksud mempertemukan Gunadarma dengan ibunya. Gunadarma terpekur sesaat begitu melihat gubuk yang berdiri tegar di depannya. Gubuk itu sebenarnya amat sederhana, namun tampaknya begitu kokoh, seolah-olah sudah berdiri ratusan tahun lamanya di tempat itu. Dan dia sudah sangat mengenal gubuk tersebut, seperti mengenal buku-buku tangannya sendiri, seperti mengenal detak jantungnya sendiri. Ketika Gunadarma tengah berdiri merenungi peristiwa yang sedang dialaminya, bocah laki-laki itu sudah kembali lagi bersama seorang perempuan tua. Gunadarma tersentak kaget, mulutnya menganga keheranan, dan kedua belah matanya memancarkan perasaan tidak percaya. Ini ibuku. Kau bisa bertanya sendiri padanya, supaya puas, supaya kau percaya bahwa aku tidak berdusta. Siapa orang itu, Gunadarma? Katanya dia ingin ketemu ibu. Katanya dia juga bernama Gunadarma, anaknya Pupat Manaba. Ibu? Ibu? Siapa yang kau maksud dengan ibu? Aku kau panggil dengan ibu. Aku Gunadarma, Bu. Aku anakmu. Tidak, aku tidak punya anak seperti kamu. Tapi aku Gunadarma, Bu. Aku anakmu. Jangan mengaku-ngaku. Anakku cuma satu, namanya Gunadarma. Aku Gunadarma, Bu. Mengapa ibu mengingkari kenyataan ini, Bu? Gunadarma selalu ingat ibunya, ingat orang tuanya, ingat kampung kelahirannya Kancipuri. Gunadarma anak yang baik, seorang pemeluk Buddha yang santun dan mulia. Sayang pada orang tuanya. Tapi kamu siapa? Aku tidak pernah kenal wajahmu yang kusut, pakaianmu yang lusuh, dan pandangan matamu yang liar, seperti penjahat. Tidak, sekali lagi kukatakan, kutegaskan bahwa aku tidak punya anak seperti kamu. Ibu, tunggu, Bu. Tunggu dulu. Nyala kau dari sini. Jangan sebut lagi aku ibumu. Ayo Gunadarma, biarkan saja orang itu. Biarkan dia di luar. Dia tak pantas masuk ke gubuk kita. Kita tidak mengenalnya. Dia orang asing. Dia bukan keluarga kita. Aku curiga dia punya niat yang tidak baik. Ayo Guna. Ibu, aku Gunadarma, Bu. Aku anakmu. Berilah aku kesempatan menjelaskan semuanya, Bu. Aku memang salah. Aku anak durhaka. Aku banyak dosa pada keluarga. Tapi janganlah perlakukan aku seperti ini, Bu. Jangan kau tutup pintu rumahmu untukku, Bu. Ibu. Ibu. Gunadarma merasa sangat terpukul karena wanita tua yang dia yakin sebagai ibunya itu ternyata tidak mau mengakuinya sebagai anak. Hari telah menjadi gelap. Gunadarma duduk di emperan rumah, di depan sebuah bangku bambu. Dia terpekur di situ, merasakan dirinya asing dan tidak berharga. Kedua matanya menatap kosong ke depan, ke arah malam yang diliputi kegelapan. Tak lama bocah laki-laki muncul membawa lampu minyak, kemudian memasangnya pada tiang serambi. Sesaat dia mengamati Gunadarma yang masih duduk terpekur. Mengapa kamu masih duduk di sini? Pergilah, percuma kamu mengharapkan perhatian ibuku. Tampaknya dia sangat membencimu, dan kukira dia benar-benar tidak mengenalimu.
Mungkin kamu punya ibu yang lain. Ibuku tidak mau menemuimu. Tolong bujuk dia agar mau menemui aku ya. Aku tidak bisa pergi sebelum ibu bersedia menemui aku. Aku hanya butuh pengakuan. Pengakuan sebagai anak ya. Aku sudah berusaha membujuknya. Tapi sudahlah. Lebih baik kamu segera pergi. Percuma kamu mengharapkan pengakuan dari ibuku. Karena memang ibuku tidak punya anak yang lain. Anaknya hanya satu, aku, Gunadarma. Aku juga anaknya. Tapi katanya kau bukan anaknya. Sampai hati dia tidak mau mengakui anaknya sendiri. Aku anaknya. Tidak mungkin dia lupa pada anaknya sendiri. Kecuali dia seorang ibu yang kejam. Kalau benar-benar seperti apa yang kamu katakan, bahwa dia seorang ibu yang bijaksana, penuh kasih sayang, pasti dia mau menerima aku sebagai anak. Pasti dia mau mengakui aku sebagai anak. Ya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi kenyataannya, ibuku tidak mengenalmu. Aku tidak ingin terjadi keributan. Maka sebaiknya kamu pergi saja. Mungkin lain hari, kalau kamu ada waktu senggang lagi, datanglah kemari. Barangkali ibuku berubah pikiran. Tidak! Aku tidak akan pergi sebelum dia mengakui aku sebagai anak. Dan kamu tidak perlu menyombongkan dirimu. Kamu tidak akan kuizinkan merebut ibuku dari tanganku. Aku tidak merebut ibumu. Aku memang anaknya. Diam! Kalian semua membuat kepalaku pusing. Aku jadi bingung. Aku jadi tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mengapa semua kenyataan ini menjadi jungkir balik? Apakah dunia ini sudah gila? Dan kamu, asal mulanya dari kamu. Kamu pertama-tama mengaku kelahiran Kancipuri. Lalu mengaku anak dari Pupat Manaba. Lalu mengaku bernama Gunadarma. Nah, sekarang menjadi seperti ini kejadiannya. Kalau aku bukan Gunadarma, lalu siapa? Aku ini siapa sebenarnya? Ada apa Gunadarma? Mengapa orang itu marah-marah? Entahlah Bu, tiba-tiba dia marah. Dia tidak mau pergi. Katanya dia baru akan pergi kalau ibu sudah mau mengakuinya sebagai anak. Begitu. Iya, aku hanya ingin pengakuan. Sebab tidak mungkin aku hadir ke muka bumi tanpa seorang ibu. Kalau begitu, carilah ibumu. Mungkin dia berada di suatu tempat. Tidak, kaulah ibuku. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak punya anak seperti kamu? Kejam. Kau seorang wanita kejam. Bagaimana kau bisa mengingkari kenyataan bahwa aku adalah anakmu? Tidak. Kau tidak bisa menyangkal. Aku pernah 9 bulan mendekam di rahimmu. Dan pada saat masih bayi, aku minum air susumu. Aku pernah merasa hangat dalam dekapan dadamu. Aku pernah merasa nyaman ketika mulutmu menyanyikan sebuah tembang pada saat aku berangkat tidur. Semua itu tak pernah akan kulupakan. Dan aku tahu, diam-diam di hatimu, kau mengakuinya. Hai anak muda, kau pikir dengan cara seperti itu, dengan kata-kata seperti itu, hatiku akan luluh? Aku tidak bisa mengakuimu sebagai anak karena memang kau bukan anakku. Kau bukan Gunadarma anakku. Ini lihat. Inilah Gunadarma. Bocah laki-laki yang polos dan putih. Seperti kapas inilah Gunadarma. Dia seorang bocah yang baik, jujur, dan cinta pada orang tua. Sedangkan kamu, berapa tahun kamu meninggalkan Kancipuri? Meninggalkan orang tua dan sanak saudaramu? Meninggalkan desa kelahiranmu? Meninggalkan bumi tempat di mana kamu disemaikan? Memang aku akui, aku punya kesalahan yang besar. Tapi aku pergi meninggalkan Kancipuri
untuk sebuah cita-cita. Aku pergi untuk mengabdi di kaki Sang Buddha. Sang Buddha juga tidak akan menerima pengabdianmu. Orang seperti kamu tidak pantas mengabdi pada siapa-siapa, karena kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu sudah lupa pada orang tuamu, pada ayah ibumu, pada asal-usulmu, dan sekarang kamu kehilangan mereka. Ampun, Ibu. Ampunilah kesalahanku, Ibu. Ampuni Gunadarma, Bu. Ibu. Cukup! Sekarang pergi. Tak perlu lagi kau menginjak tempat ini. Mengapa kamu masih duduk di situ? Ayo pergi! Pergi kataku. Aku bukan ibumu. Aku sudah cukup puas dengan Gunadarma. Anakku sendiri, bocah yang manis ini. Aku tidak membutuhkan Gunadarma yang lain. Hei, rupanya kamu keras kepala ya. Ayo cepat pergi. Pergi kataku. Ampun, Ibu. Ampunilah Gunadarma, Bu. Kamu salah apa padaku sehingga minta ampun? Bukankah kamu sudah merasa menjadi orang paling pandai, paling hebat, paling benar? Bukankah kamu sudah merasa puas dengan pergi mengembara sampai ke negeri-negeri yang jauh? Bukankah kamu sudah melupakan kampung kelahiranmu, melupakan asal-usulmu sendiri? Ayo pergi. Sakit mataku melihat orang seperti kamu. Mau pergi atau tidak? Ayo pergi. Ibu. Ampun, Bu. Ampunilah Gunadarma, Bu. Duh, Ibu. Sampai hati Ibu mengusirku. Ampun, Ibu. Aku memang salah. Aku mohon ampun. Aku akan mencium telapak kaki Ibu kalau Ibu mau memberiku ampun, Bu. Ampun, ampun, Bu. Tidak. Dengan cara apapun, kamu tidak bisa meluluhkan hatiku. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mengampunimu. Karena memang kita tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Bagiku, kamu itu orang asing. Orang yang tidak pernah ku kenal. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau begitu, aku tidak akan pergi dari sini. Kau mengancam? Terserah apa yang Ibu katakan. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Dan jangan berani-berani kamu mengancam aku. Kalau kamu nekat duduk di situ, tidak mau pergi, aku akan memaksamu pergi. Hei! Gunadarma, ambilkan rotan. Ya, Bu. Bocah laki-laki itu berlari-lari masuk ke ruangan dalam. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi membawa rotan yang panjangnya kurang lebih 1 depa. Wanita tua itu mengambil rotan dari tangan bocah laki-laki itu. Kemudian sesaat mengamatinya, mengelus-elus bagian ujungnya. Rotan ini mempunyai arti penting dalam kehidupan Gunadarma. Dia kalau nakal, bengal, tidak mau dengar kata-kata orang tuanya, pantatnya dipukul pakai rotan ini. Dulu, sewaktu ayahnya masih hidup, dengan rotan ini pula dia mendidik putranya agar menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan mampu memberikan pengabdian yang tulus pada kaki Sang Buddha. Aku ingat, Bu. Aku ingat. Ayah setiap kali aku nakal
selalu memukul punggungku dengan rotan itu, Bu. Rotan ini tidak mempunyai sangkut paut apa-apa denganmu, anak muda. Karena kamu bukan Gunadarma anakku. Sekarang, kalau kamu masih juga berdiri di situ, aku terpaksa memukulmu. Akan kupukul sampai kamu keluar dari halaman rumahku. Ayo, mau pergi apa tidak? Pergi! Tidak, Bu. Walaupun ibu memukulku sampai mati, aku tidak akan pergi. Aku hanya akan pergi setelah ibu mengakui aku sebagai anak, Bu. Kamu benar-benar anak muda keras kepala, tidak tahu diri. Rasakan ini. Aduh. Aduh. Bagaimana? Sakit atau tidak? Masih juga nekat tidak mau pergi? Tidak, Bu. Aku tidak akan pergi. Pukullah seluruh tubuhku dengan rotan itu. Aku tidak akan pergi. Aku bahkan merasa sangat nikmat, Bu. Karena aku bisa merasakan kembali kenangan masa kecilku yang telah hilang lenyap, Bu. Pukul, Bu. Pukul. Pukul. Baik. Kalau kamu nekat, aku juga bisa nekat. Sekarang rasakan. Aku akan mengajarmu dengan pukulan rotan ini sampai kamu angkat kaki dari sini. Aduh, Bu. Aduh. Teruskan, Bu. Teruskan. Pukul terus, Bu. Rasakan. Nikmat Mampus sekali kamu. rasanya, Bu. Rasakan ini. Bu. Lebih keras lagi, Bu. Lebih keras. Nikmat sekali rasanya, Bu. Nikmat sekali, Bu. Pukul, Bu, ya. Sudah, Bu. Sudah. Lihat, dia diam saja. Tidak bergerak-gerak lagi, Bu. Jangan-jangan dia mati. Biar saja dia mampus. Jangan, Bu. Aku takut. Nanti kalau dia benar-benar mati, kita jadi orang jahat. Dia yang jahat, bukan kita. Salah dia sendiri. Mengapa tidak mau pergi? Ayo Guna, ini sudah malam. Kita masuk. Biarkan saja dia di situ. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana nasib Gunadarma? Apakah dia benar-benar sudah mati? Ataukah dia hanya sekedar pingsan karena dipukul rotan? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.